Kembali lagi bersama kami, tim Ekspedisi Patriot Salim Batu UI. Di bulan Oktober ini, kegiatan kami cukup seimbang. Ada kalanya kami melakukan riset dan terjun ke lapangan. Ada kalanya kami juga menyempatkan diri untuk menikmati keindahan Kabupaten Bulungan. Banyak hal baru yang kami temui selama 1 bulan terakhir, mulai dari kegiatan lapangan, diskusi bersama pihak desa, hingga perjalanan ke beberapa wilayah yang menarik. Kegiatan pertama di bulan Oktober dimulai dengan kunjungan ke kantor desa Salim Batu. Di sini, kami berdiskusi dengan sekretaris desa terkait kelembagaan ekonomi di daerah transmigrasi desa Salim Batu. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memahami kondisi lapangan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ada di Salim Batu saat ini yang paling dominan sebetulnya adalah Poktan, kelompok tani dan UMKM. Pertama untuk Poktan kita ada lahan yang banyak kan bisa dibuka untuk semua jenis komoditi, baik itu tanaman buah semusim, tanaman sayuran semusim, kemudian hortikultura dan tanaman tahunan. Jadi di desa Salim Batu ini ada banyak Poktan yang spesifikasinya ada yang tanaman tahunan, sawit, kemudian holtik juga ada, cabai, kemudian tanaman buah semusim juga ada, melon, semangka, kemudian tanaman obat-obatan juga ada. Yang lebih dominan sebetulnya sini yang itu tadi kelompok tani dengan UMKM, Mas. Kemudian juga kalau untuk UMKM karena desa ini hampir 50% itu adalah nelayan, jadi UMKM-nya rata-rata hasil produknya itu adalah dari hasil perikanan, petis udang, kemudian ebi, kemudian amplang ikan, pentol ikan. Jadi ada banyak UMKM yang ada di sini. Kemudian juga untuk yang holtik itu sambal. Selain sambal itu masih banyak yang lain. Cuman kalau untuk sambal dia ada beberapa varian lah, sesuai dengan kondisi yang ada di desa Salim Batu. Nah kemudian kalau sambal itu kan ada yang terasi, ada yang cumi, kemudian ada yang ikan asin, ada yang tomat, koperasi dan bumdes. Pertama mungkin dari ini SDM-nya perlu ditingkatkan, perlu peningkatan kapasitas bagi pengurus lah, pengurus dan pengelola. Kemudian juga mencari pengurus ini kan agak-agak gampang-gampang susah juga. Jadi harus balance lah antara SDM dengan kita cari yang mau jadi pengurus lah. Kalau yang sekarang agak-agak susah masih. Karena mungkin dia belum paham, kemudian juga latar belakang pendidikan, kemudian pengalamannya belum ada. Nah, jadi saya rasa mungkin kalau mau ditingkatkan untuk BUMDes dan koperasi harus ada peningkatan kapasitas untuk pengurus dan pengelola dulu untuk depannya. Harapannya tentu kedatangan tim Patriot ke desa kami memberikan kontribusi yang positif bagi warga, bagi kami semua, warga desa Salim Batu, dalam hal ilmu, bisa transformasi ilmu, kemudian seperti yang kita kemukakan di awal tadi, hal krusial sebetulnya adalah data kependudukan. Nah, tidak semua RT kami ini melek teknologi, melek informasi. Nah, sekarang kan semua serba digital. Proses mutasi penduduk, syarat administrasi, buku-buku administrasi kependudukan rata-rata sekarang ini serba digital semua. Tidak hanya dalam bentuk kertas saja, tapi dalam bentuk dokumen PDF lebih sering. Sekarang lebih banyak digunakan, lebih banyak kita harus berinteraksi di jaring sosial lah. Kemudian juga era digital juga semakin berkembang. Nah, harapan kami terkait dengan data kependudukan ini pihak tim Patriot bisa memfasilitasi atau membantu kami membuat semacam aplikasi untuk memudahkan sekaligus membantu kinerja para ketua RT lah dalam hal ini, aplikasi RT Pintar. Nah, ya seperti itu harapannya nanti ke depan. Di hari berikutnya, pada waktu weekend, kami mencoba berlibur ke kota Tarakan. Kami berniat untuk mengunjungi kawasan konservasi mangrove dan bekantan untuk melihat langsung upaya pelestarian lingkungan yang dijalankan masyarakat setempat. Guys, jadi hari ini kita ada di kawasan konservasi bekantan di
Tarakan. Dan sekarang ada Mas Sultan dan juga ada tim yang lain, Bang Ojan, Bang Nabil, dan Mas Hasim. Yeay. Setelah itu, kami menikmati suasana sore di Pantai Amal yang tenang dan menyegarkan. Yo guys, sekarang kita ada di Pantai Amal, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Situ ada kameramen Sultan. Dan sekarang kita udah mau senja guys, udah mau maghrib, dan pemandangan di pantai ya seperti ini kira-kira. Di malam hari, kami makan di restoran seafood terapung, yaitu Lemakan Samudra, untuk mencicipi kuliner hidangan laut di Tarakan. Setelah kembali ke Tanjung Selor, kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan FGD di Desa Salimbatu dengan beberapa lokasi transmigrasi, yaitu SP5, 5A, dan 6A. Kami membahas tentang kelembagaan ekonomi yang melibatkan KWT, koperasi, UMKM, dan Gapoktan. Dari kegiatan ini, kami menemukan bahwa semangat masyarakat untuk terus berkembang cukup tinggi, meski masih ada tantangan dari sisi permodalan dan pemasaran hasil tani. Akhir pekan kami gunakan untuk menjelajahi Long Beluah. Desa ini dikenal memiliki keindahan alam yang damai dan subur, serta merupakan salah satu wilayah di mana tradisi telinga panjang suku Dayak. Perjalanan sekitar 2 jam dengan motor memperlihatkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Sesampainya di Long Beluah, kami melihat pemandangan di Andras Sungai Kayan, menikmati suasana pedesaan, dan beristirahat sejenak sebelum kembali menuju Tanjung Selor. Dalam perjalanan pulang, kami sempat singgah di wisata air terjun Sungai Karai yang masih alami dan menenangkan. Setelah dari Desa Salimbatu, kami melanjutkan kegiatan FGD di wilayah Desa Tanjung Buka, meliputi SP2, 7, 8, 9, dan 10. Di setiap lokasi, kami berdiskusi tentang penguatan kelembagaan ekonomi, mulai dari KWT, koperasi, UMKM, hingga Gapoktan. Dari hasil FGD ini, kami menemukan bahwa banyak sekali potensi lokal yang bisa dikembangkan secara lebih lanjut, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro. Itulah rangkaian kegiatan kami selama bulan Oktober, dari riset dan FGD di lapangan hingga menjelajahi wilayah sekitar. Semuanya menjadi pengalaman berharga yang memperluas wawasan kami tentang potensi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Kami berharap kegiatan ini bisa terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi tim di lapangan. Sampai jumpa di bulan selanjutnya.